Selamat siang, saya atas nama Antonia Asyu dengan NIM 12.10193. Saya akan menjelaskan proposal entrepreneurship yang berjudul Sablak. Ini bentuk logo usaha Sablak kami. 1. Business background. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi pangan, terutama dalam makanan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku bangsa dan bahasa. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki keanekaragam makanan dan setiap daerah mempunyai karakter tersendiri. Kita dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, serta unggul dalam banyak bidang guna menjunjung persaingan yang ketat di pasar. Dalam pemasaran, banyak sekali bentuk dan aneka ragam makanan. Masyarakat Indonesia kreatif dan inovatif dalam membuat resep baru jajanan dari berbagai daerah dengan tujuan guna meningkatkan kebutuhan pangan pasar. Dengan aktivitas yang semakin padat, kita memerlukan asupan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Saat ini, makanan yang tersedia di pasar memang sudah beraneka ragam dengan rasa yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kami membuat jajanan yang sudah tidak asing lagi didengar atau dirasakan oleh masyarakat Indonesia dengan mayoritas orang yang menyukai makanan dengan rasa pedas. Kami membuat usaha Sablak, selain rasanya yang pedas, harganya juga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Vision and mission statement. Vision menjadikan Sablak sebagai makanan yang lebih dikenal di pasar tradisional maupun permodern, serta dapat menembus pasar dunia dengan inovasi yang berbeda dari Sablak lainnya, dan mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia ini. Mission dalam proses pembuatan mengutamakan kebersihan dari tempat alat bahan yang digunakan, sehingga cita rasa memperkenalkan Sablak kepada masyarakat luas. Penjualan Sablak dengan harga terjangkau, dengan rasa yang khas dan enak. Product description. Sablak merupakan suatu usaha dalam bidang kuliner yang menjual makanan Sablak yang unik dari kebanyakan Sablak lainnya. Sablak adalah masakan khas Sunda yang dikenal yang berasal dari wilayah Bandung dengan cita rasa gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumur. Protein seperti telur ayam atau olahan daging sapi yang dimasak dengan kencur. Sablak ini menjadi makanan jajanan yang digemari sebagai kalangan masyarakat. Sering berkembangnya tren jajanan tradisional dan kaki lima, Sablak tidak hanya disajikan dengan topping biasa di gerobak. Sablak dikembang menjadi makanan yang modern dan berhasil menarik perhatian. Makanan yang bertekstur kenyal ini memiliki rasa yang pedas dan menyegarkan, serta memiliki beberapa variasi, baik rasa maupun bahan tambahan juga. Kemasan penjualannya. Kenalkan, nama saya Bella Pesta. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Yang pertama, Antonia Asyu sebagai pimpinan usaha Sablak, bertugas untuk mengembangkan usaha dan menemukan peluang. Sebagai pimpinan di dalam usaha, diharuskan untuk memberi pedoman kerja kepada seluruh bawahan dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan usaha. Yang kedua, Bella Pesta sebagai bagian keuangan atau bendahara, bertanggung jawab membuat perencanaan bisnis dan menjadi penasihat keuangan dan mengontrol keuangan bisnis. Yang ketiga, Minanda sebagai bagian produksi, bertanggung jawab untuk memproduksi suatu produk yang berkualitas sehingga lebih efektif dan efisien bagi perusahaan dalam memenuhi target. Yang keempat, Fortunata sebagai bagian pemasaran, bertugas untuk memasarkan dan mempertahankan kegiatan usaha tersebut demi mendapatkan suatu laba atau keuntungan. Yang terakhir, Rafli Nugroho sebagai bagian pengemasan, bertugas untuk melakukan pengemasan pada produk. Selain untuk sekedar pengemasan, bagian ini juga harus mampu meningkatkan daya tarik atau value usaha di mata pembeli melalui pengemasan. Bisnis model kanvas. Nama bisnis Sablak dirancang oleh kelompok 8. Key partnersnya 1 penjual kerupuk, 2 penjual bumbu-bumbu, yang ketiga penjual cabai rawit, yang keempat penjual plastik dan mangkok styrofoam. Yang selanjutnya key activities, 1 membeli bahan-bahan Sablak, yang kedua mengolah sendiri crispy, yang ketiga membuat bumbu Sablak, yang keempat penjualan.
Yang selanjutnya value proposition. 1. Memiliki ciri khas crispy. Yang kedua rasa seblak yang berbeda. Yang ketiga harga terjangkau. Yang keempat halal. Customer relationship-nya 1. Penjualan di toko. Yang kedua media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang selanjutnya customer segment. 1. Dari anak kecil sampai dewasa. Yang kedua mahasiswa sekitar UBSI. Yang ketiga orang tua atau lansia. Kayak resortnya, yang pertama bahan-bahan seblak, yang kedua plastik styrofoam, yang keempat sendok plastik, yang kelima alat memasak. Yang selanjutnya channel, 1. Direct marketing, yang kedua media sosial marketing seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Cost strukturnya 1. Biaya alat dan bahan, yang kedua biaya SDM atau gaji karyawan, yang ketiga biaya pengemasan. Revenue stream-nya 1. Penjualan di toko, yang kedua penjualan dengan jasa antar ditambah biaya pengiriman. A. Key partners. Penjual atau supplier kerupuk, penjual bumbu-bumbu, penjual cabai rawit, dan penjual plastik atau styrofoam dari daerah sekitar dengan hubungan kerja yang baik sehingga jaringan kerjasama berjalan dengan baik. B. Key activities. Membeli bahan-bahan seblak yang berkualitas baik, membuat sendiri crispy untuk topping seblak sehingga terdapat ciri khas, membuat bumbu seblak dengan ciri khas tersendiri. C. Value proposition-nya. Membuat sendiri crispy-nya sehingga seblak memiliki ciri khas, membuat sendiri bumbu seblak dengan cita rasa yang membuatnya memiliki ciri khas, seblak yang diproduksi dijual dengan harga yang terjangkau sehingga pelanggan tertarik untuk membeli atau berlangganan. Seblak diproduksi dengan halal sehingga baik muslim maupun non-muslim dapat merasakan tanpa khawatir apapun. D. Customer relationship-nya. Kami menjual seblak di toko maupun lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dan kami memberikan promo beli 3 porsi gratis 1 ST. Yang E. Customer segment. Customer segmen usaha kami adalah orang-orang dewasa sampai anak kecil dan mahasiswa sekitar UBSI. Selain itu, orang tua juga bisa menikmati seblak dengan request tingkat kepedasannya sehingga dapat disesuaikan dengan lidah dan kondisi orang-orang. Yang F. Key research. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan seblak seperti bawang putih, kencur, cabai rawit, garam, penyedap rasa, telur, daun bawang, bakso, ceker ayam, ketiau, makaroni, sosis, dan LPG. Dan alat-alatnya kompor, pisau, talenan, plastik, styrofoam, sendok plastik, dan alat memasak lainnya. Selanjutnya G. Channels. Kami mempromosikan usaha seblak kami lewat direct marketing dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang H. Cost struktur, yaitu biaya alat dan bahan, biaya SDN atau gaji karyawan, dan biaya lain-lainnya. Yang terakhir revenue stream, yaitu penjualan di toko dan penjualan dengan jasa antar ditambah dengan biaya pengiriman seblak. Perkenalkan, nama saya Minanda. Saya akan melanjutkan presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu Financial Plan. 1. Business Preparation and Equation Budget. Biaya produksi, bahan, jumlah, harga. Putih 2 kilo 80.000, kencur 2 kilo 40.000, garam dan penyedap 4 pas 50.000, telur 10 kilo 260.000, daun bawang 2 kilo 40.000, bakso 10 pas 100.000, ceker ayam 10 pas 200.000, ketiau 10 pas 40.000, makaroni 10 pas 20.000, sosis 10 pas 150.000, LPG 1 tabung 300.000, total 1.380.000. Financial plan. Biaya alat kompor 1 pes 200.000, styrofoam 100 pes 50.000, talen 1 pes 10.000, sendok 1 lusin 20.000, pisau 1 pes 13.000, alat dapur lainnya termasuk baskom dan lain-lain 100.000, total 393.000. Biaya operasional, biaya listrik 150.000, gaji karyawan 2 juta, biaya lain-lain 300.000, total 2.450.000. 2. Break-even point. Perhitungan BEP, variable cost, biaya produksi untuk 1 cup seblak 8.000, fixed cost atau biaya tetap, biaya listrik 150.000, biaya gaji karyawan 2 juta, biaya lainnya 300.000, total
2.450.000. Harga 1 cup seblak 12.000. Target penjualan 10.000. BEP unit sama dengan fixed cost dibagi harga satu produk dikurang variable cost. 2.450.000 dibagi harga satu produk 12.000 dikurang variable cost 7.000. 2.450.000 dibagi 5.000 sama dengan 490 cup. BEP rupiah sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi harga satu seblak. 2.450 dibagi 1 dikurang 7 dibagi 12. 2.450 dibagi 1 dikurang 0,58 sama dengan 2.450 dibagi 0,42 sama dengan 5.833.000. Profit revenue sharing. Kami menjual setiap per cup seblak dengan harga Rp12.000 dengan harga pokok sebanyak Rp7.000 serta untuk bahan lainnya sebanyak Rp50.000. Kami menargetkan penjualan seblak sebanyak 200 cup seblak. Jika target penjualan seblak kami tercapai, kami akan mendapatkan total penjualan sebanyak Rp2,4 juta dengan total harga pokok sebanyak Rp1,4 juta. Laba kotor yang didapat dari hasil penjualan tersebut yaitu sebanyak Rp1 juta dan laba bersih yang didapat adalah Rp950.000 yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan tentang membuka usaha dalam menjual seblak, dapat kami simpulkan bahwa makanan ini merupakan salah satu dari ciri khas makanan atau jajanan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Seblak merupakan makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan, dikarenakan seblak mempunyai berbagai jenis hidangan yang dapat kita sesuaikan dengan kemauan atau selera dari konsumen. Dalam membuka usaha seblak memerlukan usaha yang tidak cukup besar dikarenakan bahan-bahan yang termasuk digunakan murah. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dari presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata maupun ucapan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.